Indonesia adalah sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di benua Asia. Indonesia adalah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik berdasarkan konstitusi yang sah, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang menjalankan pemerintahannya secara demokratis. Indonesia yang merupakan tanah air kita, negara tempat di mana kita tinggal, bernaung, tumbuh, dan berkembang. Tempat kita menjalani kehidupan, tempat kita bergantung. Lantas, upaya apa yang telah kita lakukan untuk Indonesia? Sudahkah kita berjuang untuk negara ini? Sudahkah kita menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia? Sudahkah berupaya membela negara? Sudahkah kita menjalankan hak kita sebagai warga negara? Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui lagi lebih dalam mengenai apa itu hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat diambil paksa oleh pihak lain yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Hak yang diperoleh warga negara Indonesia sebagai berikut: persamaan kedudukan hak atas pekerjaan dan penghidupan, hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk kelangsungan hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak atas jaminan dan perlindungan, hak mendapat jaminan kesehatan, hak atas pengakuan dan kepastian hukum, hak untuk memeluk agama apapun. Kewajiban adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan dengan penuh tanggung jawab oleh warga negara kepada negara. Berikut beberapa kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Kalian tau gak sih sama anak yang beda agama itu loh? Itu loh yang tiara-tiara. Emangnya kenapa sih? Kemarin kan dia kan beribadah. Terus kan di desa kita ini kan terkenal dengan istiadat dan kepercayaannya itu yang kental kan. Aku tuh ngerasa risih karena aku ngerasa dia itu beribadahnya itu beda dengan kita. Ya udah, gimana kalau kita bicarain aja sama kepengurusan desa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyempatkan diri kalian untuk datang ke pertemuan balai desa ini. Di sini kita datang untuk berkumpul membahas tentang permasalahan yang cukup sedikit serius tentang salah satu warga kita. Jadi mari kita dengarkan salah satu pendapat-pendapat warga-warga di sini untuk berdiskusi bersama saya terkait dengan permasalahan yang sedang terjadi ini. Izin menyampaikan pendapat. Kalau menurut aku sih ya, kehadiran kamu di sini tuh ganggu banget. Karena kayak kamu tuh kurang menghargai kepercayaan kita dan tradisi kita loh. Apa lo pergi aja ya dari desa kita? Lah, aku kan cuma pengen ngejalanin ibadah aku dengan tenang. Kenapa sih? Aku nggak pernah loh ganggu siapapun di sini. Terus kenapa aku harus pergi gara-gara aku beda? Mungkin kita bisa mencari jalan tengah. Kita semua manusia, setiap orang memiliki hak untuk beribadah sesuai kepercayaan dan agamanya masing-masing, bukan? Betul, seharusnya kan kita bisa menghargai perbedaan. Mengapa kita harus memaksakan satu agama saja? Tapi kalau kita ngebiarin satu orang lain dengan berbeda agama, berarti kita membuka pintu dong untuk mereka. Dan itu bisa menghilangkan identitas kita loh sebenarnya. Semua pendapat itu bagi saya sangat penting dalam diskusi ini. Jadi kita hanya perlu fokus pada salah satu solusinya. Jadi bagaimana jika kita memberikan tiara ruang untuk beribadah di tempat yang terpisah. Itu masih tidak cukup. Dia harus pergi meninggalkan kampung ini. Karena
kita coba untuk mendengarkan pendapat satu sama lain. Jika kita terus saling menyalahkan seperti ini, permasalahan kita tidak akan pernah selesai. Dan mari kita bicarakan bagaimana cara kita untuk mengakomodasikan kebutuhan ibadah Tiara tanpa mengganggu orang lain. Tapi bagaimana jika ini menjadi tambah buruk? Apakah kalian siap untuk menerima konsekuensi dari keputusan ini? Sepertinya kita bisa membuat aturan dan batasan yang lebih jelas sehingga semua orang bisa merasa dihargai dan tidak mengorbankan kepercayaan masing-masing. Action. Oke, baiklah, jadi kita akan mengambil beberapa suara atau voting juga kita. Jadi apakah sini ada yang setuju dengan pendapat-pendapat yang tadi usulan tentang memberikan dia ruang untuk beribadah terpisah? Ada yang izin mengajukan tangan? Oke, baiklah, cuma 2 aja. Boleh mengasih pendapat selebihnya lagi, apakah ada yang ingin berpendapat? Ini bukan hanya tentang ruang, ini tentang identitas kita. Kami tidak ingin agama kami terancam. Tapi aku tidak bermaksud untuk mengancam siapapun di sini. Aku cuma pengen menjalani ibadah aku dengan tenang dan damai. Baiklah, jadi untuk video tadi saya akan membacakan solusi yang tepat untuk menyelesaikan pertingkaian seperti tadi. Yang pertama, kita bisa menggunakan cara dengan saling terbuka satu sama lain. Yang kedua, itu mengadakan program pendidikan tentang toleransi beragama. Yang ketiga, kita harus memberikan misalnya ibadah yang khusus untuk kepercayaan yang berbeda. Dan yang terakhir, kita mengadakan kegiatan budaya bersama untuk mempererat hubungan antar umat beragama. Jadi menurut saya hal-hal seperti itu bisa membuat lingkungan kita menjadi lebih damai dan saling menghormati.